Ibu jadi anggota organisasi profesi itu dinilai sepanjang SK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita sekarang lanjutkan dengan asuhan persalinan normal ya. Seluruh kepanitiaan. Ya, boleh semua open video dulu. Seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara. Jadi kalau nanti ada kepanitiaan, dimasukkan, disampaikan adminnya, kalau itu SK-SK, masukkan di sini. Misalnya, panitia, penyelenggara, kegiatan apa menjadi tim di sana, apakah itu ketua atau anggota dilakukan. Kalau ada prestasi di bidang olahraga, humanioran, diskusi dan seterusnya. Inilah. Baik, saya ambil gambar dari layar pertama ya. Dan ini sudah ada. Yang kedua. Secara terindikasi diurai nilainya yang berbeda antara ketua, sekretaris atau ketua. Yang ketiga. Kemudian anggota. Itu ada penilaiannya ya. Keempat. Begitu juga kalau mendapat penghargaan, ini sudah ada 30 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Saya kira itu, kemudian terakhir ada kewajiban. 5 dan 6. Banyak yang tidak open videonya. Apa bisa ngikuti kuliah saya? Ya. Menulis karya-karya. Saya mulai dari sini. Kalau asisten AD, itu kewajibannya menulis buku aja atau ketika ini buku teks atau ini atau berarti boleh salah di dalam waktu 3 tahun harus punya 1 minimal publikasi. Kalau tidak punya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang asuhan persalinan normal. Perlu kita ketahui jika kita berbicara tentang persalinan normal, kita akan berbicara tentang mekanisme dari suatu persalinan harus kita paham terlebih dahulu. Bisa sebagai penulis utama, bisa sebagai penulis. Ada yang sudah pernah dengar mekanisme persalinan itu seperti apa? Belum wajib. Tapi kalau dia mau jadi penulis buku, dia sudah. Ada yang tahu? Alda mungkin? Oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ada yang di itu. Dok, belum tahu dok. Ya, atau mungkin Sabita bisa? Iya menjawab, belum tahu dok. Izin menjawab dokter. Boleh, silahkan. Kala 1 sampai 4. Kala 1 sampai kala 4. Ya. Ya, makasih Oke. dok. Baik. Jadi di sini jika kita berbicara tentang asuhan persalinan normal, kita perlu tahu dulu bagaimana mekanisme persalinan normal tersebut.
Dan kedua, kita perlu mengenali tanda-tanda adanya suatu persalinan. Ya, nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita mengenal ada kala 1, 2, 3, dan 4. Tetapi pada saat kala 1, 2, 3, dan 4 ini sebenarnya ada beberapa proses yang dijalani oleh bayi di dalam rahim sebelum dia menuju ke dunia luar. Ya, sebelum dia menuju ke dunia luar, yaitu yang kita kenal nih ada 7 komponen. Jadi ada engagement, descent, flexion, internal rotation, extension dan external rotation, serta adanya expulsion. Nah, kalau dilihat dari mekanisme persalinan ada 7 tahapan ini, ya, ada yang sudah pernah mendengar apa itu engagement, descent, flexion, internal rotation, external rotation, dan expulsion? Ada yang pernah dengar? Kamila? Satu hal yang bahwa waktu itu sistem yang baru itu dalam penilaian PKD untuk mahasiswa yang kita bimbing. Suci. Sepanjang mahasiswa itu belum selesai, masih dihitung terus. Kalau yang lalu belum pernah dengar? Yang masuk dalam PKD. Oke. Kalau kita bicara masalah engagement, bahwa bayi sebelum dia lahir ke dunia luar, dia perlu masuk dulu ke pintu atas panggul sampai menuju pintu tengah panggul. Ya, jadi bagian terbawah janin itu pada persalinan normal biasanya adalah kepala janin. Jadi kepala janin ini akan masuk ke pintu atas panggul, ya. Kemudian dia akan semakin turun dan sehingga berlanjut ke proses berikutnya. Nah, pada kondisi engagement ini biasanya akan terjadi pada akhir-akhir usia kehamilan atau bisa juga sesaat sebelum mulainya persalinan. Pada primigravida atau untuk hamil melahirkan yang pertama kali, biasanya kepala itu akan masuk pintu atas panggul pada usia kehamilan 36 minggu. Tetapi pada multigravida, terkadang pada saat proses persalinan baru terjadi, kepala juga baru masuk ke pintu atas panggul. Ya. Nah, kalau seandainya kepala itu masih bergerak bebas di atas pintu atas panggul, maka kita sebut kepala dalam kondisi floating. Ya. Floating yaitu kepala belum masuk di pintu atas panggul. Apa?
Baik, pada saat engagement ini, kepala janin akan masuk melalui pintu atas panggul, dan jika kondisinya dia tetap belum masuk ke dalam pintu atas panggul, sementara proses persalinan itu berlangsung, itu kita sebut bahwa kepala dalam kondisi floating. Nah, pada kondisi floating ini, ya, pada kondisi floating ini merupakan suatu tanda bahwa proses persalinan kemungkinan tidak akan bisa terjadi melalui persalinan pervaginam atau persalinan normal. Ya. Setelah kepala masuk pintu atas panggul, kemudian kepala akan turun terus ke pintu tengah panggul. Ini yang kita sebut dengan descent. Nah, pada kondisi descent ini, ya, proses ini kita sebut dengan descent atau turunnya kepala dari pintu atas panggul lanjut ke pintu tengah panggul. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dari air ketuban ataupun tekanan pada fundus uteri atau puncak rahim, atau adanya usaha mendorong dari otot-otot abdomen, serta adanya perpanjangan dan pelurusan dari badan janin. Nah, pada nulipara atau untuk ibu yang pertama kali melahirkan, biasanya proses descent ini terjadi pada sesaat sebelum infartu. Tetapi pada multipara atau ibu yang melahirkan sudah pernah melahirkan beberapa kali, ya, itu terjadi bersamaan dengan engagement. Jadi pada saat dia engagement, kemudian dia baru descent. Tapi pada saat dia nulipara, dia akan descend sesaat sebelum infartu. Nah, proses yang terjadi yang berikutnya yaitu flexion. Kepala berada dalam kondisi fleksi, di mana dagu bayi itu mendekati dada. Jadi dalam kondisi fleksi. Nah, habitus kita sebut, ya, atau keadaan bayi intrauterin itu biasanya semuanya dalam kondisi fleksi. Baik itu fleksi pada leher, kemudian juga fleksi pada lengan, ataupun fleksi pada kaki ataupun tukai. Nah, biasanya bagian terbawah janin pada persalinan normal itu kepala kondisi fleksi, dagu janin itu akan mendekati dada janin. Nah, ini terjadi pada saat bagian terbawah ini bertemu dengan sesuatu yang menghambat proses penurunan. Nah, kita tahu pada waktu janin dari rongga abdomen masuk ke rongga panggul, dia akan terhambat oleh adanya serviks, kemudian bisa juga terhambat oleh dinding-dinding panggul atau dinding pelvis, atau bisa juga terhambat oleh otot-otot dasar pelvis atau dasar panggul. Nah, pada 95% persalinan, ini bagian terbawah ini adalah kepala. Jadi pada kondisi ini dagunya akan mendekati ke arah dada, kemudian dia turun, ya, kemudian dia akan semakin turun, dan karena bagian tengah itu diameter terbesarnya berbeda dengan bagian pintu atas panggul, maka pada saat bayi semakin turun, dia akan mengalami putar paksi dalam atau kita sebut dengan internal rotation. Nah, di sini kepala janin akan melakukan putar paksi dalam. Ini merupakan bagian yang penting untuk bisa menyelesaikan proses persalinan, kecuali kalau misalnya janinnya sangat kecil. Karena janinnya sangat kecil, diameter kepalanya biasanya juga cukup kecil, sehingga dia tidak membutuhkan penyesuaian terhadap rongga panggul, maka pada kondisi ini tidak terjadi putar paksi dalam. Selanjutnya,
bayi akan melakukan ekstensi. Jadi tadi pada waktu dia masuk turun pintu atas panggul, ya kemudian dia masuk ke rongga tengah panggul dalam kondisi fleksi, kemudian dia melakukan putar paksi dalam atau internal rotation. Kemudian bayi akan melakukan ekstensi. Ya, pada saat ekstensi ini yang kita kenal juga dengan sebutan defleksi atau lawan dari fleksi tadi. Pada presentasi kepala, ini kepala akan membuka introitus vagina yang kita sebut dengan janin dalam keadaan crowning. Nah, pada saat crowning ini, dia akan melakukan defleksi atau dia akan melakukan ekstensi, dan nantinya dia akan melakukan ekspulsi. Ya, ekspulsi kepala terlebih dahulu, kemudian karena bahu diameternya juga berbeda dengan diameter terbesar dari kepala, maka bayi akan melakukan proses penyesuaian, di mana bahu akan turun dari pintu atas panggul, masuk ke pintu tengah panggul, sehingga bayi perlu melakukan putar paksi luar yang kita sebut dengan external rotation. Nah, setelah itu, maka bayi akan lahir seluruhnya yang kita sebut dengan expulsion atau ekspulsi. Nah, segera setelah terjadi putar paksi luar, bahu akan melakukan proses adaptasi dan kemudian tampak di bawah simfisis dan perineum. Kemudian akan terjadilah penekanan bahu baik itu di anterior ataupun di posterior. Nah, bahu yang anterior biasanya kadang-kadang kalau bukan persalinan normal, dia bisa tersangkut di simfisis. Ini kita sebut dengan distosia bahu, karena gagalnya bahu melipat masuk ke pintu bawah panggul. Nah, setelah lahir bahu ini, maka janin, bagian-bagian tubuh lainnya segera menyusul, bokong, kaki, dan seluruh bayi. Nah, termasuk di dalam expulsion ini, yaitu lahirnya plasenta. Kita sebut lahir lengkap apabila seluruh bayi dan seluruh plasenta itu sudah dilahirkan. Yang berikutnya, proses persalinan ini kita bisa lakukan evaluasi dengan melihat tanda-tanda persalinan. Tanda dari persalinan ada dua. Yang pertama yaitu adanya kontraksi reguler. Kontraksi reguler itu adalah kontraksi dari dinding atau otot rahim yang makin sering dan makin kuat dengan dominasi di daerah fundus uteri. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat ada tanda-tanda keluarnya lendir darah yang kita kenal dengan bloody show. Ya, jadi apabila kontraksinya makin sering dan makin kuat yang dengan dominasi di daerah, apalagi disertai dengan keluarnya lendir darah atau bloody show, maka ibu kita sebut sudah masuk dalam proses persalinan yang kita kenal dengan infarto. Tapi tanda-tanda persalinan ini terkadang ada juga yang kita kenal dengan persalinan palsu. Sesungguhnya ibu belum masuk dalam proses persalinan. Sebenarnya ibu belum infarto, ya. Pada kondisi seperti ini, biasanya kita akan melihat ada perbedaan tanda-tanda dari persalinan asli dan persalinan palsu. Nah, jika his atau kontraksi tadi reguler, teratur dan makin sering dan makin kuat, itu kita sebut dengan his persalinan. Sementara pada persalinan palsu, kontraksinya itu tidak teratur dan juga kontraksinya tidak didominasi di daerah fundus. Perbedaan berikutnya, jarak antar kontraksi itu makin sering makin kuat. Jadi dia makin memendek. Ini berarti ibu sudah masuk dalam proses persalinan atau infarto. Tetapi jika jarak antar kontraksi itu tetap lama ataupun kekuatan kontraksinya itu menetap, tidak makin kuat, ya, ini biasanya merupakan kontraksi palsu. Nah, pada persalinan biasanya akan timbul rasa tidak nyaman di daerah pinggang, belakang, dan perut. Ini juga akan terjadi pembukaan serviks. Dan terkadang rasa sakit ini tidak akan hilang dengan pemberian obat sedatif ataupun obat penenang. Kalau kondisi ini kita temukan, berarti ibu benar-benar sudah masuk dalam proses persalinan. Sementara pada persalinan palsu, biasanya rasa nyaman di perut bagian bawah ini
dan rasa sakit maaf saya tadi terlempar. Oke. Ya. Jadi pada persalinan palsu, biasanya rasa tidak nyaman di perut bagian bawah ini, sakitnya akan hilang dengan pemberian obat-obat sedatif. Dan pada kondisi persalinan palsu, biasanya belum terjadi pembukaan serviks atau kita kenal dengan dilatasi serviks. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita lihat ada tanda-tanda persalinan, yaitu adanya kontraksi yang makin sering dan makin kuat, kemudian ada keluar lendir darah. Nah, keluarnya lendir darah atau bloody show ini juga terjadi akibat adanya dilatasi serviks. Nah, makanya, kalau seandainya kita akan bertemu dengan pasien yang akan melahirkan, kita bisa menanyakan apakah kontraksinya itu sudah mulai teratur atau belum, apakah kontraksi itu makin sering dan makin kuat, ya, apakah kontraksi itu hilang pada saat ibu beristirahat, ya. Kalau iya, berarti ibu belum masuk dalam proses persalinan yang kita kenal dengan persalinan palsu. Tapi kalau terjadi sebaliknya, adanya kontraksi yang makin sering, makin kuat, ya, jaraknya makin pendek, ya, kemudian disertai dengan keluar lendir darah, dan sakitnya itu tidak hilang dengan istirahat atau dengan pemberian obat-obat sedatif. Berarti ibu sudah masuk dalam proses persalinan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Rais? Sekarang belum ada pertanyaan sih dok, masih jelas dok. Oke, ya. Yang lain, Arsy. Cukup jelas dok. Oke, ya. Kalau jelas, kita lanjutkan ya. Nah,
tadi dikatakan bahwa persalinan itu mempunyai 4 tahapan. Ya, jadi kalau mekanisme persalinan tadi ada 7, ya ingat. Kalau tahapan persalinan itu ada 4. Yaitu tadi dikatakan bahwa ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Ya. Pada kala 1 itu merupakan suatu proses terjadinya pembukaan serviks. Ya, atau kita kenal dengan dilatasi serviks. Sementara kala 2 itu terjadi proses pengeluaran janin. Kala 3 itu terjadi proses pengeluaran plasenta atau ari-ari. Dan kala 4 yaitu proses pengamatan lanjut atau kita sebut dengan pengamatan lanjut. Nah, pada pembukaan serviks atau kala 1, ini dimulai dari proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang tadi yang reguler ya, yang teratur, makin sering, makin kuat, kemudian adanya lendir darah atau bloody show akibat pendataran dan pembukaan serviks. Ini kala 1 terjadi pada saat munculnya tanda-tanda persalinan tadi hingga terjadinya pembukaan lengkap. Nah, kalau kita berbicara tentang pembukaan serviks, itu pembukaan ataupun dilatasi mulai terjadi pendataran serviks terlebih dahulu. Jadi, pada saat kehamilan aterem, ya, pada persalinan normal, ini serviks biasanya panjangnya kurang lebih sekitar 2-3,5 cm. Oke. Nah, serviks ini pertama kali dia akan mendatar sehingga dia akan menjadi tipis. Ya, dia akan menjadi tipis, kemudian dia akan membuka. Nah, ini kita sebut dengan kala pembukaan. Mulai tadi dia muncul bloody show, kemudian dia pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, sampai pembukaan 10 cm yang kita sebut dengan pembukaan lengkap. Mulai dari proses adanya bloody show tadi, adanya kontraksi yang reguler yang kita sebut dengan HIS, ya, kemudian terjadi pembukaan hingga pembukaan lengkap, ini kita masukkan ke dalam proses persalinan atau tahapan persalinan kala 1. Nah, kala 1 ini dibagi 2, yaitu kala 1 fase laten dan kala 1 aktif. Pada kala 1 fase laten, ini dimulai timbulnya pendataran dan pembukaan serviks hingga pembukaan mendekati 4 cm. Ya, kalau dulu batasannya 3 cm. Sekarang kita memberikan batasan 4 cm. Dan menurut WHO untuk tahun 2022 itu pembukaan mendekati 5 cm. Ya, tapi kita untuk evaluasi kemajuan persalinan kita tetap memakai pembukaan di bawah atau mendekati 4 cm. Ini masih kita masukkan ke dalam kala 1 persalinan fase laten. Nah, biasanya kontraksinya mulai teratur, tapi kontraksinya masih pendek-pendek. Lama kontraksinya berkisar antara 20 sampai 30 detik. Dan terkadang belum terjadi penurunan bermakna dari presentasi janin. Di samping itu, tidak terlalu nyeri. Biasanya ibunya masih bisa senyum-senyum, belum kesakitan. Ya. Nah, ini kita sebut dengan kala 1 fase laten. Tetapi pada fase aktif, ini kontraksinya akan bertambah sering dan bertambah kuat. Ya. Biasanya kontraksi akan terjadi di atas 3 kali per menit. Ya, atau lama kontraksinya juga makin panjang, ya. Biasanya lebih dari 40 detik setiap kontraksi. Pembukaan serviks biasanya 4 cm hingga pembukaan lengkap. Dan pada proses ini juga terjadi penurunan bagian terbawah janin. Dan nyeri perut bawah serta pinggang saat kontraksi itu semakin intens. Biasanya ibu sudah mulai semakin kesakitan. Jadi Anda bisa bedakan bahwa kala 1 persalinan di mana di sini sudah mulai terjadi pendataran dan pembukaan serviks. Fase laten itu pembukaannya di bawah 4 cm, fase aktif itu pembukaannya 4 cm atau lebih. Nah, selain pembukaannya 4 cm ini, kita juga perlu waspada bahwa kontraksinya
harus lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Dan lamanya lebih dari 40 detik. Baru kita katakan persalinan memasuki kala 1 fase aktif. Nah, bagaimana kalau seandainya pembukaannya diduga 4 cm, tapi kontraksinya itu masih di bawah 40 detik, dan banyak kontraksinya itu kurang dari 3 kali. Nah, pada kondisi seperti ini, biasanya kita perlu melakukan observasi 2 kali 30 menit sebelum kita nyatakan apakah memang benar dia sudah masuk fase aktif atau belum. Ya. Hal ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan dalam. Nah, pada pemeriksaan dalam kita akan menentukan konsistensi dan pendataran serviks, ya, termasuk kondisi jalan lahirnya. Kemudian kita ukur dilatasi serviks, kita akan nilai selaput ketuban, kita akan menilai bagian terbawah janin atau presentasi sudah masuk ke bagian pintu jalan lahir ini berapa bagian. Masih ingat kuliah kita kemarin? Kalau seandainya kepala masuk melewati simfisis, ya, kita bisa menilai dari luar penurunan kepala dengan metode 5 jari. Kalau kita dapatkan sisa 2 jari di atas simfisis, berarti 3/5 bagian itu sudah masuk ke pintu tengah panggul. Nah, pada periksa dalam, biasanya kita akan meraba kepala lebih rendah. Nah, ini biasanya kita akan berkaitan dengan adanya bidang imajiner yang kita sebut dengan bidang Hodge. Bidang Hodge ini kita akan lihat suatu bidang imajiner atau garis bidang maya di mana letaknya antara simfisis dan promontorium, ya, kita buat garis khayal apabila kepala itu berada di atas dari simfisis dan promontorium, itu kita sebut dia masih floating atau masih mengambang. Yang kita sebut dia belum masuk bidang Hodge. Tetapi kalau seandainya dia turun 1/5, maka kepala sudah berada di bidang Hodge 1 dan 2. Kalau seandainya kepala sudah turun 3/5, berarti dia sudah sampai ke bidang Hodge 3. Nah, ini demikian seterusnya. Ya, jadi pada waktu kita periksa luar, kita lihat bagian terbawah sudah masuk 3/5. Ya, pada pemeriksaan Leopold 4-nya kita dapatkan tangan kita divergen, maka pada periksa dalam biasanya kita akan lihat bahwa kepala sudah masuk pintu tengah panggul. Nah, di samping itu, pada periksa dalam kita juga harus bisa menentukan denominator atau kita sebut dengan penunjuk. Pada presentasi kepala, biasanya penunjuk yang kita pakai adalah ubun-ubun kecil. Ya, ingat bahwa ubun-ubun kecil bayi itu bentuknya seperti segitiga, dan kalau ubun-ubun besar bentuknya seperti wajik atau diamond. Pada waktu melakukan periksa dalam, kita akan mencoba mencari ubun-ubun kecil tadi atau kita temukan ubun-ubun besar. Nah, sebagai penunjuk pada presentasi kepala, kita akan tentukan ubun-ubun kecil berada di bagian mana yang berkaitan hubungan dengan ibu. Kita biasanya kaitannya dengan arah mata angin. Misalnya untuk ke arah utara itu kita sebutkan ubun-ubun kecilnya ada di depan, ya. Kalau seandainya arah selatan, itu ubun-ubun kecilnya di belakang atau di posterior. Kalau dia ke timur, berarti ubun-ubun kecilnya ada di sebelah kanan. Kalau di barat, ubun-ubun kecilnya ada di sebelah kiri. Nah, bisa juga kita ubun-ubun kecil itu berada antara barat dan selatan. Namanya di mana? Antara barat dan selatan berarti dia ada di barat daya. Ini kita sebut ubun-ubun kecil ada di kiri belakang. Kalau seandainya di antara timur dan selatan, itu kita sebut tenggara, itu ubun-ubun kecil ada di kanan belakang. Ya, kalau seandainya dia di timur laut, berarti artinya ubun-ubun kecil ada di kanan depan. Kalau dia di barat laut, dia ada di kiri depan.
Ya, ini perlu kita ketahui untuk bisa menentukan apakah proses persalinan ini tetap berlangsung normal atau tidak. Nah, kalau misalnya kepala sudah melewati pintu tengah panggul, tadi dikatakan bahwa kepala akan melakukan putar paksi dalam, maka ubun-ubun kecil seyogyanya akan bergeser dari melintang menuju ke depan. Jadi dari arah kiri melintang ke arah depan, atau dari arah kanan melintang ke arah depan. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Ubun-ubun kecil akan menuju ke belakang. Misalnya dari arah kanan lintang menjadi kanan belakang, atau kiri lintang menjadi kiri belakang. Nah, pada kondisi yang terakhir ini, biasanya bayi akan mengalami kesulitan untuk terus turun ke pintu bawah panggung. Ya, kita sebut dengan malpresentasi. Nanti kita akan kuliah di yang berikutnya, bahas tentang malpresentasi. Oke. Jadi, sekali lagi pada waktu periksa dalam kita akan tentukan konsistensi dan pendataan serviks, kita tentukan pembukaan ataupun dilatasi serviks, kita nilai selaput ketuban, kemudian kita menilai presentasi, dan menentukan sudah berapa bagian dari presentasi ini masuk ke jalan lahir. Yang terakhir kita tentukan denominator. Oke. Setelah kala 1 terjadi, ya, mana tadi mulai adanya tanda-tanda infartus sampai pembukaan lengkap, maka proses persalinan berlanjut menjadi kala 2, yaitu kala pengeluaran. Ini katakan setelah pembukaan lengkap, bagian terbawah janin tadi akan membuka introitus vagina dan ibu akan muncul rasa ingin meneran pada saat kontraksi. Dan ada rasa dorongan pada bagian rektum ataupun vagina. Dan pada waktu pengamatan lanjut, kita bisa lihat bahwa perineum tampak menonjol dan vulva serta sphincter aninya tampak membuka. Proses pengeluaran lendir darahnya pun juga akan semakin banyak. Nah, apabila ini terjadi, maka ibu masuk pada persalinan kala 2 yang kita sebut dengan kala 2 atau kala pengeluaran. Nah, pada kala pengeluaran ini biasanya selain pembukaannya lengkap, bagian terbawah janin tadi kepalanya semakin turun dan dia membuka introitus vagina, maka pada kala 2 ini kita lakukan pimpinan persalinan. Ya. Jadi setelah pimpinan persalinan, maka kita berharap bayi dapat lahir per vagina. Di sini dikatakan bahwa apabila kita temukan sudah masuk pada kala 2, ya, sudah ada pembukaan lengkap, maka pimpin ibu meneran. Nah, pimpin meneran betul-betul saat ibu sudah mulai merasakan adanya dorongan secara spontan. Atau ibu memang pengen melakukan itu. Ya. Tapi kalau ibunya masih tenang-tenang aja, biasanya itu bagian terbawahnya belum begitu turun dan masuk ke pintu bawah panggul. Nah, pada kondisi ini, meskipun pembukaan lengkap, kita bisa minta ibu untuk berbaring miring ke kiri dan menikmati kontraksinya itu. Dan apabila sudah ada daya ingin meneran atau daya dorong yang sangat kuat, barulah kita pimpin meneran. Pada saat kita memimpin meneran, perlu kita perhatikan bahwa ibu perlu beristirahat di antara kontraksi. Dan kita berikan posisi yang nyaman bagi ibu, dan kita mesti pantau kondisi janin. Nah, apabila ibu ingin meneran tapi pembukaannya belum lengkap, biasanya kita anjurkan ibu untuk bernapas cepat, dangkal, ya, atau posisi agar nyaman, dan diupayakan agar tidak meneran hingga pembukaannya lengkap. Karena jika pembukaannya belum lengkap dan ibu tetap memaksa untuk meneran, maka akan terjadi pembekakan serviks atau kita sebut dengan udeem porsio yang nantinya akan mengganggu proses pembukaan lengkapnya. Triknya, kalau misalnya kita periksa pada pembukaan belum lengkap dan ibu ini meneran, jangan bilang sama ibunya jangan meneran. Karena biasanya instruksi negatif itu nggak akan tertangkap baik oleh ibu pada kondisi kala 2 ataupun kala 1 fase aktif. Biasanya kita akan meminta ibu bernapas. Dan biasanya kalau saya anjurkan ibu untuk bernapas seperti meniup lilin. Ya. Dan akan lebih efektif kalau misalnya dia pembukaannya belum lengkap, ibu ingin mengenalan kuat, ibunya suruh ngomong ha. Jadi mendesah bilang ha. Ya, karena kalau kita bilang Bu jangan meneran, ibu pasti akan ngeden terus. Ya,
Tapi kalau kita bilang tiup, dia kadang-kadang tiup sambil mengedan. Jadi gini, gitu ya. Tapi kalau dia bilang ha, gitu, itu dia nggak akan mungkin bisa beneran. Oke? Nah. Tapi jika ibu tidak ingin beneran, pada pembukaannya sudah lengkap, kita anjurkan ibu melakukan mobilisasi dan mengubah posisinya. Nah, kita bisa lihat kontraksi ibu itu belum juga meneran setelah 60 menit ya dari pembukaan lengkap. Biasanya kita dapat pimpin terutama pada saat puncak kontraksi. Selain itu, kita suruh ibu mobilisasi, kita beri nutrisi yang cukup. Ya. Nah, apabila 60 menit setelah dipimpin, kelahiran bayi belum juga terjadi, maka ibu perlu dirujuk ke fasilitas rujukan. Ya. Tapi kalau misalnya dia pembukaannya lengkap, kemudian ibu belum ingin meneran, kita minta ibu mobilisasi, kita atur posisi, kita berikan nutrisi. Selanjutnya, ibu dalam 60 menit ada hasrat ingin meneran, maka pimpin persalinan. Ya, dan ini bisa terjadi persalinan pervaginal. Terkadang pada waktu kita melakukan pimpinan persalinan, kepala tidak bisa membuka introitus vagina karena introitus vaginanya itu sangat kaku, jadi tidak elastis. Pada kondisi ini kita bisa lakukan namanya tindakan episiotomi. Ya, episiotomi ini kita tidak rutin lakukan, ya, tidak dilakukan secara rutin. Oke. Nah, bila tidak tepat, justru proses episiotomi ini akan meningkatkan terjadi jumlahnya perdarahan yang lebih banyak, kemudian robekannya bisa melewati derajat 3. Atau bisa juga pecahnya pembuluh darah di daerah perineum, kemudian timbul hematom. Nah, hal ini, episiotomi juga bisa menimbulkan efek samping adanya rasa nyeri pasca persalinan dan meningkatnya risiko infeksi. Jadi, episiotomi ini tidak rutin kita lakukan. Kita lakukan apabila introitus vaginanya terasa sangat-sangat kaku dan kepala tidak bisa mendorong introitus vagina sehingga bayi tidak bisa lahir. Ada berbagai macam teknik dari episiotomi, tapi yang terbanyak kita lakukan adalah episiotomi mediolateral. Untuk episiotomi mediolateral ini bisa kita lakukan pada sisi kiri ataupun pada sisi kanan. Ya, tergantung kita tangan aktifnya tangan yang mana. Kalau misalnya kita bukan kidal, biasanya kita melakukannya di sisi kanan. Tapi kalau misalnya kita kidal, kita akan lebih mudah melakukannya pada sisi kiri. Ya. Atau bisa juga kita lakukan insisi mediana. Ya, pada insisi mediana ini dari forset atau komisura posterior atau bagian ujung dari introitus, kita lakukan insisi ke arah anus. Nah, pada insisi mediana ini, resiko ruptur totalnya besar. Jadi resiko ruptur sampai ke anus. Tetapi pada insisi mediana, biasanya pembuluh darahnya lebih sedikit. Berbeda dengan insisi lateral, pada insisi lateral, biasanya otot yang terpotong itu jauh lebih banyak, perdarahannya akan lebih banyak, tetapi risiko untuk terjadi ruptur totalnya lebih kecil. Ya. Ini kita lihat insisi mediana ya dari komisura posterior atau forset itu terus ke arah anus. Ini ada insisi mediolateral. Jadi dari komisura posterior kita secara samping sehingga risiko untuk memotong sphincternya kecil sekali. Ya, atau bisa juga kita lakukan insisi lateral. Pada insisi lateral ini belakangan jarang kita kerjakan karena di sini akan banyak memotong otot dan memotong pembuluh darah sehingga pasca persalinan biasanya akan timbul nyeri yang hebat. Terbanyak kita lakukan adalah insisi mediolateral. Ada juga salah satu insisi lain yaitu insisi Schuchard. Dan insisi Schuchard ini mirip dengan insisi mediolateral, tetapi dia melingkari sphincter anus. Ya, tapi ini juga jarang kita kerjakan. Oke. Setelah pembukaan lengkap, kemudian ibu dipimpin meneran, ya, maka bayi akan masuk proses persalinan. Ya, di sini
kita pada proses lahirnya bayi, kita perlu perhatikan posisi ibu saat bayi lahir. Kita coba hindari laserasi sedapat mungkin. Ya. Kita perhatikan bagaimana proses melahirkan kepala. Kita lihat apakah ada lilitan tali pusat pada leher atau tidak. Selanjutnya, bayi akan mengalami proses lahirnya bahu dan lahir seluruh bayi. Setelah lahir seluruh tubuh bayi ini, kita perlu mengusap muka bayi, mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil pada bayi, dan terakhir kita lakukan pemotongan tali pusat. Ada beberapa contoh posisi untuk melahirkan. Pada kondisi seperti ini, posisi ibu setengah duduk, ya. Pada kondisi setengah duduk, ibu berbaring dengan bagian bawah bokong itu diranjang. Jadi kondisinya kurang lebih posisi setengah duduk. Atau bisa juga posisi jongkok. Atau posisi litotomi. Nah, posisi litotomi ini yang banyak kita kerjakan, ya, di mana ibu dalam posisi berbaring semi folded, kemudian tungkainya dirangkul menuju dada, yang kita sebut dengan posisi litotomi. Bisa juga posisi miring, miring kiri, miring kanan, atau posisi ibu dalam kondisi duduk. Posisi-posisi ini kita bisa lakukan senyaman ibu, atau bisa juga posisi telungkup, ya, posisi telungkup atau posisi berdiri dirangkul oleh suaminya, ya. Tapi pada saat bayi akan lahir, biasanya cara yang paling efektif yaitu cara miring kiri, ya, miring ke kiri, atau cara posisi litotomi. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan pada tanda-tanda yang kita temukan pada kala 1 dan kala 2. Pada kala 1, terutama pada kala 1 fase laten, biasanya bagian terbawah belum membuka introitus vagina. Jadi dia kepala masih tinggi. Tetapi pada kala 1 fase aktif, terutama akhir dari kala 1, maka introitus akan membuka, terdorong kepala bayi. Nah, apabila ini sudah terjadi, kita bisa lakukan pimpinan persalinan karena pasien kita sudah masuk pada kala 2. Saya ingat di sini pada waktu kepala mendorong akan melakukan defleksi. Ini yang kita tahan, jangan sampai terjadi defleksi maksimal. Ya, setelah itu kita lihat leher apakah ditemukan lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada kita longgarkan. Kemudian kepala melakukan putar paksi luar dan kita lahirkan kepala dengan melakukan pegangan bipari. Ini kita sebut dengan crowning, di mana kepala melakukan defleksi atau ekstensi dan membuka introitus vagina. Ya, sini kita sebut dengan kepala dalam kondisi crowning. Nah, pada waktu crowning inilah kita coba tahan fleksi dari kepala, ya, dan defleksi dari kepala, ya, ekstensi maksimal. Dengan cara melakukan fleksi kepala dan melakukan penekanan dari perineum. Ya. Yang kita sebut dengan Steinen, ini kepala kita fleksikan, kemudian perineum kita tahan. Ini kita sebut dengan perasat Röntgen. Perasat Röntgen itu tangan menahan perineum sehingga bisa mencegah terjadinya robek pada daerah perineum. Yang kita periksa lilitan tali pusat, apakah ada lilitan tali pusat di leher atau tidak. Kalau ada, kita coba longgarkan. Setelah itu, dengan pegangan biparietal, kita akan lahirkan bahu depan dan belakang. Jadi otomatis dengan pegangan ini kita akan lakukan penekanan ke arah belakang dan ke depan. Lahirlah bahu depan dan belakang. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Putri Ajeng. Oke.
Alfa. Alfa. Izin bertanya dok. Ya, boleh, silakan. Mungkin ini agak sedikit di luar teori ya dok. Untuk saya pernah baca yang metode persalinan ERAX dok. Itu bedanya sama operasi sesar apa ya dok? Terima kasih sebelumnya dok. Ya. Kalau ERAS itu kaitannya dengan operasi seksi cesarean. Sebenarnya kalau kita bilang ERAS itu suatu proses percepatan dari realimentasi namanya. Jadi ERAS ini bukan teknik dari persalinannya, tetapi teknik dari anestesinya. Nah, biasanya kita lakukan pada operasi seksi cesarean ini menggunakan teknik tertentu sehingga proses penyembuhan dan proses mobilisasi ibu lebih cepat. Ya. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan proses persalinannya, tapi dia kaitannya dengan penggunaan anestesinya. Ya, itu ya Arsi. Jadi kaitannya bukan di mekanisme persalinan, tapi dengan metode anestesinya. Untuk persalinannya tetap saja kita lakukan seksi cesarean seperti biasa, baik itu dengan enhancement ataupun tidak. Jadi ERAS ataupun tidak. Ya, jadi jangan jangan dicampur baurkan antara ERAS dengan mekanisme persalinan, tapi ERAS ini merupakan suatu teknik anestesi. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya dok sebelumnya dok. Ya, silakan. Rasda Hafiz. Ya dok. Jadi kan tadi dokter sempat menjelaskan tadi ada namanya episiotomi. Episiotomi, ya. Ya dok. Itu kan dokter menjelaskan kalau misalnya dia itu ada indikasi tertentu dan gejala dan itu tidak rutin ya. Kalau untuk amniotomi itu kalau yang itu apakah dilakukannya tidak rutin juga atau ada sesuai dengan indikasi aja sih dok? Itu ya sih dok. Baik, untuk episiotomi kita memotong daerah perineum. Ya, ini tidak rutin kita kerjakan, hanya pada kondisi introitus vagina yang kaku, ya, terus kemudian kepala tidak bisa turun, baru kita lakukan episiotomi. Nah, kalau amniotomi kita pecahkan selaput ketuban, ya. Amniotomi ini juga tidak rutin kita lakukan, tapi berdasarkan penelitian, apabila pembukaannya lebih dari 6 cm, maka selaput ketuban fungsinya untuk membuka serviks itu sangat-sangat kecil. Bahkan apabila kita lakukan amniotomi, maka proses penurunan kepala itu akan berlangsung lebih cepat. Berbeda dengan pembukaan di bawah 6 cm. Selaput ketuban berfungsi sebagai salah satu upaya untuk membuka serviks sehingga pembukaan serviks akan bertambah besar atau bahkan bisa sampai pembukaan lengkap. Jadi dengan adanya selaput ketuban dan kepala masuk pintu atas panggul, dengan adanya kontraksi dari otot-otot rahim, maka kepala dan bersama dengan selaput ketuban ini akan membuka serviks sehingga pembukaannya akan bertambah besar. Jadi amniotomi ini juga tidak rutin kita lakukan. Apabila kontraksinya bagus, ya turunnya kepalanya juga bagus, terus kemudian selaput ketubannya juga masih baik, biasanya kita akan biarkan sampai dia pecah spontan. Itu Rasda. Jadi nggak rutin juga kita lakukan. Oh ya, makasih banyak dok. Ya. Oke, ada lagi? Permisi dok, izin tanya. Ya, oke. Sebelumnya dok sempat viral teknik persalinan normal tiup-tiup dok. Jadi katanya itu tuh tanpa meneran, tanpa sang ibu ini nggak perlu mengejan gitu dok. Dan katanya tanpa robekan itu apa benar ya bisa dok? Cuma tiup-tiup aja bisa lahir gitu dok. Baik, sebenarnya ini suatu teknik pengalihan rangsang nyeri sebenarnya. Jadi pada waktu ibu akan masuk proses persalinan, biasanya ibu kalau tidak kita kendalikan, ibu akan meneran sekuat tenaga.
Nah, kalau dia meneran sekuat tenaga, berarti kepala pada waktu dia turun, kemudian dia fleksi, kemudian dia akan defleksi. Defleksinya nggak bisa dicegah sama sekali, sehingga timbullah robekan. Nah, salah satu mekanisme relaksasi itu bisa dengan ibu meniup napas. Ya, meniup napasnya ini sebenarnya bukan untuk proses lahirnya, tapi untuk mengendalikan supaya apabila pembukaannya belum begitu lengkap, kemudian kepalanya belum begitu turun, untuk mengalihkan rasa nyeri, ibu diminta tiup napas atau bernapas cepat. Ya kalau misalnya kita lihat di film-film kan juga tuh ibu kayak kepedesan gitu ya, gitu ya. Ini tujuannya supaya ibu lebih rileks, ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu ada hasrat ingin meneran, justru ibunya nggak boleh tiup napas. Dia justru harus menggunakan napasnya ini untuk mengedan. Jadi dia akan tarik napas panjang, kemudian dia mengedan. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang viral ya masalahnya secara teori nggak mungkin kalau dia tiup itu tiba-tiba bisa lahir. Coba nanti diperhatikan lagi bahwa pada saat dia tiup itu sebenarnya dia juga mengedan, tapi mengedannya tidak terlalu kuat. Karena kan gembos. Ya. Nah, karena dia tidak mengedan dengan kuat, otomatis turun kepala dan defleksinya juga tidak kuat, maka tidak terjadi robekan. Ya. Tapi kalau misalnya kita pimpin dan ibunya mengedan sesuai dengan pada saat kontraksi sangat-sangat kuat, terus kita bisa tahan defleksi kepala yang secara maksimal, dan kita lakukan prasat Röntgen tadi yang menahan perineum, ya insya Allah dia tidak akan terjadi robekan. Itu Salsabila. Baik, terima kasih banyak Dok penjelasannya. Baik, sama-sama. Oke. Kita atau masih ada? Kalau tidak ada kita lanjut sedikit lagi ya. Nih, untuk kala 3 setelah bayi lahir, maka dilanjutkan dengan pengeluaran plasenta yang kita sebut dengan kala 3. Jadi kala 3 itu dimulai setelah bayi lahir dan berlangsung proses pengeluaran plasenta. Normal ini berlangsung dalam waktu 1 jam. Ya. Pada saat bayi lahir, kafum uteri akan mengecil, ya. Dengan adanya kontraksi rahim, maka tempat menempelnya plasenta itu akan lepas sendiri. Ya. Nah, pada saat plasenta ini lepas, kemudian dengan ada kontraksi yang semakin kuat, maka plasenta akan didorong untuk keluar dari kafum uteri. Ya. Nah, ada 2 teknik lepasnya plasenta. Apabila dia lepas pada bagian pinggir, kita sebut dengan lateral detachment yang kita kenal dengan perasat atau mekanisme Matthew Duncan. Matthew Duncan ini plasentanya akan lepas dari bagian pinggir terlebih dahulu. Karena dia lepas di bagian pinggir, otomatis perdarahan akan terjadi cukup banyak. Tetapi kadang-kadang dia bisa juga pada waktu proses lahir, kita setelah bayi lahir tidak ada perdarahan hebat dulu. Nah, ini kita sebut mekanisme Schultz atau central detachment. Jadi lepasnya plasenta itu di bagian sentralnya terlebih dahulu. Jadi darah akan terkumpul sehingga tidak ada terjadi perdarahan hebat di vagina. Ya, di sini dia lepas dari bagian tengah sampai dia akhirnya lepas seluruhnya. Nah, pada saat kontraksi maka plasenta akan lahir. Jadi ada 2 mekanisme. Mekanisme lepasnya dari pinggir ya atau lateral detachment itu menurut Matthew Duncan. Yang kedua, lepasnya di sentral menurut Schultz. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal ada tanda-tanda persalinan, lepasnya plasenta juga ada tanda-tandanya. Biasanya akan terjadi semburan darah secara tiba-tiba. Kemudian tali pusat akan bertambah panjang atau malah menjulur dari vagina dan vulva. Yang ketiga, terjadi perubahan bentuk uterus. Biasanya uterus akan berbentuk globuler dan tinggi fundusnya itu akan semakin turun, mendekati sifilis. Ya, apabila kita temukan tanda-tanda ini, artinya plasenta sudah lepas. Maksud
Baik, kita lanjut ya. Ada tanda lepas plasenta, yaitu adanya semburan darah secara tiba-tiba, dan tali pusatnya bertambah panjang dan terjulur ke introitus vagina atau ke vulva, dan terjadi perubahan bentuk uterus, di mana fundus uterusnya akan turun. Kita sebut dengan uterus berbentuk globuler. Nah, apabila tanda-tanda lepasnya plasenta itu terjadi, maka kita lakukan proses lahirnya plasenta. Ada juga yang kita kenal dengan manajemen aktif skala 3. Pada dasarnya, dalam 30 menit sampai 1 jam, itu plasenta akan lahir spontan. Tetapi, kita bisa melakukan manajemen aktif skala 3 untuk mempercepat atau mempersingkat skala 3 itu. Kenapa ini kita kerjakan? Karena semakin singkat skala 3, maka jumlah kehilangan darahnya juga semakin kecil. Dan otomatis resiko untuk terjadinya retensio plasenta atau menempelnya plasenta itu juga akan makin kecil. Nah, manajemen aktif skala 3 ini kita kenal ada 3 langkah. Yang pertama, pemberian oksitosin atau suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Ya, biasanya pemberian oksitosin ini kita berikan intramuskuler, ya, di paha dalam atau paha lateral, ya, di bagian vastus lateralis. Nah, tujuannya di sini akan meningkatkan kontraksi. Kalau kontraksi uterusnya semakin kuat, maka plasentanya akan terlepas. Setelah kita berikan oksitosin, kita juga melakukan peregangan tali pusat terkendali. Ingat ya, di sini kita lakukan penegangan tali pusat, bukan penarikan tali pusat. Karena kalau misalnya kita lakukan penarikan tali pusat, itu akan mungkin terjadi komplikasi adanya inversi uteri atau uterusnya ikut keluar. Jadi nggak hanya plasentanya aja yang lahir, uterusnya pun juga ikut lahir. Nah, setelah kita lakukan peregangan tali pusat, kemudian plasentanya lahir, barulah kita lakukan masase fundus. Ingat, untuk 3 langkah utama manajemen aktif skala 3 ini nggak boleh terbalik. Ya, jadi jangan kita bilang bahwa setelah bayi lahir kita lakukan masase fundus, kemudian kita regang tali pusat, baru kita lakukan oksitosin. Ya, karena kalau seandainya kita lakukan masase fundus sebelum plasenta lahir, maka serviks akan terkunci atau dia akan mengecil tiba-tiba sehingga justru plasentanya tidak akan bisa lahir spontan. Ya, yang kita kenal dengan plasenta incarcerata atau plasenta yang terjebak di dalam kafum. Jadi ingat, setelah bayi lahir, lakukan pemberian oksitosin, kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali, baru terakhir lakukan masase fundus. Ya, ini tadi kita lihat. Kalau kita lakukan penarikan tali pusat, maka uterusnya akan ikut ketarik, lahir uterusnya. Kita kenal dengan inversi uteri. Nah, untuk mencegah itu, biasanya kita hanya meregangkan tali pusat, kemudian tangan yang satu lagi akan menekan suprasimfisis dan dilakukan dorongan ke arah dorsokranial. Nah, kondisi ini akan membantu untuk tidak terjadinya inversi uteri. Ini dengan cara seperti ini juga bisa kita lakukan. Kita tekan suprasimfisis ke arah dorsokranial dan kita regangkan tali pusat sehingga uterusnya tetap bertahan di dalam rongga abdomen. Nah, setelah plasenta lahir, ya, ini kita akan putar, kemudian secara perlahan sampai seluruh selaput plasenta itu lahir. Ya, selaputnya akan kita lepaskan perlahan-lahan dan sedapat mungkin tidak ada sisa di dalam kafum. Nah, apabila kita sudah melakukan manajemen aktif skala 3 nih, kita berikan oksitosin. Ternyata peregangan tali pusat, plasentanya tetap enggak, tali pusatnya tetap enggak berjulur, enggak tambah panjang. Kita perlu pikirkan memberikan oksitosin kedua. Ya. Yang kedua, kita bisa mengosongkan kandung kemih kalau seandainya penuh. Kalau perlu, kita lakukan kateter urin. Setelah itu kita lakukan peregangan tali pusat terkendali ulangan.
Nah, bila setelah 30 menit plasentanya tetap belum lahir, maka pertimbangkan untuk rujuk. Ya, dirujuk ke fasilitas rujukan. Dan jangan sekali-sekali mencoba untuk melahirkan plasenta. Walaupun tidak terjadi perdarahan. Karena kalau dia tidak terjadi perdarahan, justru kadang-kadang bahaya. Adanya plasenta akreta, yaitu plasenta yang menempel ke rahim. Setelah kita yakin bahwa plasenta lahir lengkap, maka kita lakukan masase fundus uteri yang disebut dengan rangsang taktil fundus uteri. Lakukan masase pada puncak rahim ya, secara melingkar. Kemudian jelaskan pada ibu bahwa tujuannya untuk meningkatkan kontraksi sehingga pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam kavumeter itu akan terjepit dan perdarahan bisa berhenti. Kita periksa kembali uterusnya setiap 1-2 menit dan pastikan dia berkontraksi baik. Ajarkan ibu untuk melakukan masase sendiri. Ya. Periksa kontraksi setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan kemudian setiap 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan. Ini kita bisa lakukan masase dengan cara memutar fundus uteri atau ajarkan ibu untuk melakukan gerakan memutar di daerah fundus uteri. Karena semakin kuat kontraksi kontraksi uterusnya, maka perdarahan akan semakin cepat berhenti. Bisa juga kita meletakkan bayi di perut bagian bawah. Ya. Jadi pada waktu kita lakukan IMD, kemudian sebagian bayi ini, bagian bawah bayi itu ada di perut bagian bawah, ini akan juga membantu meningkatkan kontraksi. Pemberian oksitosin yang kita lakukan di 1 jam 1 menit ya, bukan 1 jam, kelamaan kalau 1 jam ya. 1 menit setelah bayi lahir, itu kita bisa berikan di vastus lateral. Ya. Ini boleh kita minta rangsang taktil ibu yang melakukan ya. Nah, rangsang taktil ini bisa kita lakukan dalam 15 detik. Kalau 15 detik rangsang taktil ternyata uterusnya tidak berkontraksi, pikirkan bahwa ini ada terjadi atonia uteri atau tidak adanya kontraksi pada uterus. Pada kondisi seperti ini, biasa kita lakukan ada kompresi manual interna atau bisa kita lakukan kompresi manual eksterna. Bisa juga kita lakukan kompresi aorta abdominalis atau pemasangan tampon kondom kateter. Nah, setelah kita yakin bahwa
Ya. Baik, ini kita lakukan pengamatan kala 4 ya, pengamatan lanjut sampai ibu bisa melakukan asuhan mandiri. Tadi dikatakan bahwa pemantauan tanda vital itu 15 menit setiap jam, pada jam pertama ya, kemudian setiap 30 menit pada jam kedua. Yang kita lakukan adalah menilai kontraksi uterus dan jumlah perdarahan yang kita amati. Kemudian ajarkan ibu untuk melakukan rangsang taktil ya, dan menilai kontraksi uterusnya, dan kita lakukan estimasi perdarahan. Lakukan rawat gabung ibu dan bayi dan pemberian ASI dan berikan asuhan esensial bayi baru. Pada asuhan kala 4 ini, lanjutkan rangsang taktil pada dinding uterus. Jadi, sementara kita menyiapkan yang hal-hal lain, ajarkan ibu untuk melakukan rangsang taktil secara bertahap dan berkesinambungan. Ya, evaluasi hasilnya dengan mengukur kekenyalan dinding uterus dan lakukan perkiraan kehilangan darah. Karena kita nggak bisa menghitung jumlah darah yang persis keluar, kita bisa lakukan perkiraan kehilangan darah. Kalau tiba-tiba ibu menjadi hipotensi, berarti kemungkinan perdarahan sudah terjadi sekitar 1000 sampai 1200 cc. Kalau ibu jatuh pada kondisi shock, maka perdarahan terjadi lebih banyak lagi, bisa 2000 sampai 2500. Nah, pada kondisi seperti ini, kita juga periksa perineum atau jalan lahir apakah terjadi robekan, nilai keadaan umum ibu dan dokumentasikan asuhan yang temuan pada kala 4 ini pada bagian belakang. Sampai sini ada yang mau tanya? Izin bertanya. Ya, silakan Arsi. Bagaimana cara buat mastiin kalau si plasentanya itu udah terlepas sempurna, dok? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau misalnya plasenta lahir, kita harus pastikan bahwa plasenta itu sudah lahir lengkap sempurna. Caranya bisa kita lakukan evaluasi secara langsung, di mana bagian dari plasenta itu kita bersihkan dengan kasa, kemudian kita coba cari apakah ada bagian robekan yang tidak utuh, ya, atau apakah bagian dari kotilodon plasenta itu ada yang bolong atau yang tertinggal. Nah, apabila pengamatan langsung ini kita temukan, oh plasentanya lengkap, kotilodonnya lengkap. Ya. Tapi kita tidak yakin selaput ketubannya ini kok robeknya lebar sekali. Kita bisa melakukan eksplorasi dengan cara seperti melakukan pemeriksaan dalam, tapi kita masuk ke dalam kafum uteri untuk membersihkan kafum uteri dan menilai apakah ada sisa selaput ketuban atau tidak. Ya, tapi ini kita lakukan apabila kita curiga pada pengamatan langsung lahir plasenta itu tidak lengkap. Jadi jangan tiba-tiba begitu lahir bayi, lahir plasenta langsung roboh sampai ke dalam gitu, enggak usah. Ya, lakukan evaluasi langsung dulu, lihat apakah memang ada bagian-bagian kotilodon atau bagian dari plasenta itu yang tidak lengkap. Kalau tidak ada bagian yang tidak lengkap, baru kita lakukan eksplorasi. Itu Arsi. Baik, dok. Terima kasih, dok. Ya, ada lagi? Baik, sudah mau dekat buka puasa ya. Nah, ini sebagai kesimpulan ya. Tadi mekanisme persalinan itu ada 7. Engagement, distress, flexion, internal rotation, external rotation, extension, dan expulsion. Oke. Sementara tanda-tanda persalinan itu adalah HIS, yaitu kontraksi yang reguler makin sering dan makin kuat, dan adanya pengeluaran lendir darah. Proses persalinan itu ada 4 tahap, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Baik, ada yang ingin ditanya untuk kuliah kita hari ini?